Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang gila banget. Ini soal tipu-tipu di dunia militer modern. Serius, ini bakal seru banget. Jadi pertanyaannya simple. Gimana caranya ngelawan rudal seharga jutaan dolar cuma modal seember chat? Kedengerannya kayak mustahil kan? Kayak di film-film. Tapi percaya deh, ini adalah taktik yang beneran terjadi loh. Yuk kita bongkar gimana semua ini bisa terjadi. Oke, jadi cerita ini tuh berawal dari sebuah pengumuman resmi. Tahu kan, laporan standar dari medan perang yang kelihatannya sih, ya, sebuah kemenangan militer yang telak. Nah, ini dia narasi awalnya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF keluar dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas, mengklaim kalau mereka baru aja sukses besar dalam operasi melawan aset-aset militer Iran. Dan, tentunya, buat meyakinkan semua orang, mereka merilis bukti visual. Sebuah video yang kelihatannya nunjukin detik-detik saat rudal canggih menghantam dan meledakkan sebuah helikopter Mi-17. Buat semua orang yang lihat, ya jelas banget, ini serangan yang sukses. Tapi, nah ini dia tapinya. Seperti biasa, dalam perang modern, apa yang kelihatan di permukaan itu seringkali bukan cerita lengkapnya. Yuk kita coba lihat lebih teliti lagi, karena dari sinilah ceritanya mulai jadi aneh. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau target yang kelihatan jelas banget hancur di video itu ternyata cuma ilusi? Disinilah semuanya jadi super menarik. Mungkin ya, sebagian besar orang langsung percaya aja sama video itu. Tapi, ada seorang analis keamanan bernama Patricia Marins yang ngerasa ada yang janggal. Dia putuskan buat ngelihat lebih dalam. Dan temuannya, wah, itu mengubah segalanya. Dan, boom, ini dia temuannya. Menurut Marins, IDF itu bukannya ngancurin helikopter beneran. Mereka ternyata baru saja ngebom sebuah lukisan. Bayangin, pernyataan ini jelas bikin geger dan langsung menantang cerita resmi yang udah beredar. Oke, sekarang pasti pada mikir gimana bisa sebuah lukisan nipu sistem militer secanggih itu. Jawabannya, ternyata ada di sebuah teknik seni kuno yang diaplikasikan dengan sangat cerdas di zaman modern ini. Intinya begini, Iran itu melukis gambar helikopter di aspal, tapi dengan perspektif yang aneh, yang sengaja didistorsi. Kalau kita lihat dari darat, ya kelihatannya cuma coretan aneh. Tapi, dari sudut pandang satelit atau drone di atas sana, lukisan itu kelihatan persis seperti helikopter 3 dimensi yang asli. Cerdas banget kan? Dan ternyata, ini bukan ide yang benar-benar baru loh. Taktik semacam ini udah pernah kita lihat sebelumnya. Rusia misalnya, katanya juga pakai umpan lukisan buat ngecoh satelit pas perang di Ukraina. Ini nunjukin kalau strategi kayak gini emang lagi ngetren di peperangan modern. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling gila dari cerita ini. Soal biaya. Perbedaannya itu luar biasa. Ini inti dari apa yang disebut perang asimetris. Coba bayangin, di satu sisi kita punya senjata super canggih, satu rudal presisi yang harganya bisa sampai 5 juta dolar. Mahal banget, senjata yang didesain untuk ketepatan yang luar biasa. Terus di sisi lainnya cuma modal chat, perkiraan biayanya 10 dolar, gila kan? 5 juta dolar lawan 10 dolar. Ini contoh sempurna gimana taktik receh bisa ngelawan teknologi super mahal. Dan pastinya, netizen gak tinggal diem. Internet langsung ramai ngebahas ironi ini. Salah satu akun di X yang ngebahas militer Iran sampai nge-tweet, hahaha, mereka pakai rudal 5 juta dolar buat ngancurin chat seharga 10 dolar? Kemenangan militer yang tadinya dibanggain malah jadi bahan lelucon. Jadi apa artinya semua ini? Kejadian ini tuh bukan cuma soal satu helikopter palsu. Ini nunjukin sebuah tren yang lebih besar dalam perang modern, di mana persepsi itu bisa jadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari kenyataan itu sendiri. Strategi di baliknya sebenarnya jelas banget. Tujuannya ya buat nipu, bikin musuh buang-buang amunisi mahal, siap-siap buat perang jangka panjang, dan yang paling penting, dapat kemenangan psikologis yang bisa disebar ke seluruh dunia buat propaganda. Dan ini jadi gambaran buat masalah yang lebih besar loh. Coba pikirin deh, kalau cuma lukisan sederhana aja bisa nipu serangan udara secanggih itu, berapa banyak sih laporan target hancur yang kita lihat di berita itu beneran nyata? Ini jelas bikin kita jadi ragu sama laporan-laporan resmi dan bikin kerjaan intelligence jadi makin susah. Dan akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di zaman sekarang, di mana batasan antara yang asli dan yang palsu itu makin tipis, bukan cuma di media sosial dengan deepfake, tapi juga di medan perang beneran, terus gimana caranya kita tahu mana yang bisa dipercaya? Ini tantangan baru buat kita semua, sesuatu untuk kita pikirkan bersama.